Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial outline, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan lain-lain. Oke, pertama kita mulai ke pada Microsoft Word kita sediakan judul bab yang kita akan gunakan. Pertama kita tuh buka menu view dan dapatkan navigation pane-nya. Lalu kita balik ke home, lalu gunakan multi level list. Nah ini. Lalu setelah itu kan dia telah muncul. Lalu kita enter dan memakai heading 2. Dalam pendahuluan itu pasti ada latar belakang heading 2. Setelah itu ada di pendahuluan itu judulnya itu ada pendahuluan, landasan teori, terakhir itu ada kesimpulan. Lalu di pendahuluan ini pasti ada namanya latar belakang. Lalu kita gunakan ini kedua di subjudulnya, yaitu rumusan masalah. Di landasan teori itu pasti ada teori pertama, lalu ada teori kedua. Setelah kita memasukkan ini semua, lalu kita atur di heading pertamanya itu modify, di format paragraf. Nah, ini afternya 20. Di sampingnya line the text break-nya itu kita checklist text break before. Oke. Dan kita atur ininya times Roman ukuran 14, tebal, berwarna hitam, rata tengah, spasi 1,5. Oke. Lalu kita atur di format numbering, yaitu di bab. Oke, find number format, dan kita ganti dengan huruf Romawi. Lalu kita tulis di sini bab, hilangkan ya kalau misalkan ada titik. Oke. Modify di numbering. Oke. Lalu kita apain di sub judulnya di heading 2. Kita modify times Roman um, 12, tebal, berwarna hitam, rata kiri, spasi 1, spasi 1,5, dan dia itu mengikuti judul bab 1
menggunakan Romawi. Kita ulang. Modify text command 12 above berwarna hitam kiri. Oke. Nah, dan dia ini masih Romawi. Kita mengubahnya akan menjadi angka. Klik define new multi-level list. Define multi-level list, lalu tulis legal. Oke. Nah, untuk pengaturan judul agar dia bab sampai di atas, pendudukan di bawah, yaitu kita menggunakan shift enter dan kita mengatur rulersnya. Oke. Setelah itu, kalau misalnya kita belum mengatur, belum muncul rulersnya, kita bisa memenuhi di view rules, kita bisa aktifkan. Lalu untuk pemindahan subjudul ke halaman berikutnya, kita menggunakan Ctrl Enter. Nah, dia telah pindah, dan kita atur di bab kedua yaitu Enter, lalu kita atur rulersnya. Nah, setelah itu kita atur juga isupnya, Ctrl Enter, lalu dipindah ini. Lalu di kesimpulan juga shift enter, lalu kita atur rulersnya. Nah, setelah kita ini, lalu kita untuk pengaturan judul, lalu kita kembalikan ke bab pertama. Lalu kita untuk penambahan sebelum pendahuluan itu ada cover halaman, kayak halaman pendahuluan gitu, kayak halaman penghargaan, persetujuan, pengesahan. Kita tinggal meletakkannya di samping bab ini. Lalu kita enter, Ctrl Enter, lalu dia ada space lembaran di atasnya. Lalu kita tinggal buat di sini, yaitu Ctrl Enter, lalu kita cover, lalu untuk menghilangkan babnya kita tinggal tutup. Oke, dia telah muncul tanpa ada itu. Lalu kita bisa enter lagi. Di ini ada namanya halaman persetujuan. Lalu saya Ctrl Enter lagi, yaitu halaman
halaman pengesahan lalu kontrol teknologi itu ada namanya lembar, dan ini sesuai dengan makalah yang kita buat ya. Pernyataan. Lalu dan di sini juga kita perlu menonjolkan Ctrl Enter, yaitu ada namanya daftar isi, Ctrl Enter, daftar tabel, Ctrl Enter, daftar gambar. Nah, ini telah kita buat outline-nya, yaitu ini semua. Oke, selanjutnya kita tinggal mengaktifkan daftar isi untuk outline ini. Lalu kita enter, kita buka menu references, lalu table of contents, lalu cost ini, lalu modify, pilih satu, modify, times command 12 hitam rata kiri spasi 1, spasi 1. Oke. Oh, ini belum ya. Kita ulangin ke menu references, table of contents, modify kepala lupa. Oke. Dia telah berubah dia telah masuk ke daftar isi. Selanjutnya kita akan mulai ke penomoran halaman per bab-babnya. Untuk penomoran ini dia itu ada dua model, yaitu pembagian section, yaitu section pertama pembagian dengan huruf Romawi, dan section kedua diikuti dengan huruf angka. Model kedua yaitu ada namanya include chapter number. Untuk setiap section dengan halaman pembuka mulai dari cover sampai akhir diberi huruf Romawi. Dan pada section ini juga pemberian bab 1 itu diikuti dengan halamannya. Kita akan pergi ke cover. Klik bagian atas cover, dan di sini terdapat namanya header sama footer. Kita kembali ke halaman pengetikannya ya. Pengetikan. Kita akan berikan section bab 1. Section bab 1 letak di sampingnya. Lalu pilih menu layout. Lalu klik break nih. Next text. Oke. Maka header akan menjadi section pertama. Di cover akan menjadi section pertama, dan di pendahuluan akan menjadi section kedua. Dan kita atur di bab nya out.
difference. Oke, lalu kita kembali ke cover halaman awal. Kita ini memberi pengaturan menggunakan Romawi kecil. Klik insert, lalu klik insert, lalu klik tag number, pilih bottom yang kedua, yang di bawah. Nah, ini. Lalu kemudian kita atur format tag number menjadi Romawi huruf kecil. Berarti mana deh? Kemudian tag number mana ya? Tag number berarti format tag number dan jadi Romawi kecil start at. Oke. Dan untuk menghilangkan di cover ini gambarannya itu kita bisa menceklis ini. Oke, dihilang dan gambarnya itu berada di bawah. Lalu setelah itu kita buka bab 1, lalu klik atasnya, lalu kita bagi data isi, lalu update file. Oke. Nah, dan dia berubah menjadi Romawi, kan? Lalu kita pergi ke bab 1, klik atasnya, klik tag number, pergi ke format tag number, pilih 1, 2, 3 untuk number format, start at. Oke. Untuk halaman pertama kita ingin nomornya di kanan halaman, lalu checklist difference. Tidak muncul kan nomornya, lalu kita klik tag number, pilih tab of tag, lalu checklist sebelah kanan. Oke. Satu, pilih tag number, tab of tag, dia telah muncul angka di sini. Lalu kita lakuin di bab kedua, kita difference top
dia menjadi 3 dan kita pergi ke bab 3 dan menjadi, kita coba aja 5. Oke. Kembali ke data isi untuk update file. Oke, dia telah berubah penomorannya. Lalu berikutnya kita penomoran include chapter number, di mana penomoran mengikuti setiap bab. Pertama kita pergi ke bab 1, lalu klik di sini. Klik di sini. Lalu pergi ke pack number. Klik format. Start 1. Include chapter. Oke, dan dia diimbangi sama Romawi. Dan bab itu diapain sama halamannya juga. Oke, kita pergi ke bab 2 dan dia telah berubah. Dan ini dia telah berubah, dan kita pergi ke daftar isi lagi, dan ini kita update file. Oke, dan dia telah berubah. Lalu selanjutnya tugas kita yaitu kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Sebelum itu kita tuh harus punya referensi, itu misalnya dari makalah atau dari repositori makalah orang. Pada kali ini saya itu telah sebelumnya telah membuat makalah, dan saya tinggal mengopinya isi dari makalah saya. Oke, saya copy. Oke, saya tinggal copy isinya. Di rumus masalahnya. Dia tinggal pastikan. Oke, isi teori pertama kita. Lalu tinggal kita copy. Teori kedua.
copy. Oke, kita paste. Dan kesimpulannya kita ambil juga dari sini. Ini untuk contoh. Oke, saya ambil dari sini. Copy. Oke. Ini telah berisi. Selanjutnya kita tinggal memasukkan gambar tabel kita. Pertama kayak saya mulai dari pemasukan gambar. Pemasukan gambar ini pertama kita buka insert. Picture. Saya telah menyimpan gambar itu di data D, yaitu gambar pertama saya ini. Oke, tinggal kita atur berapa ukuran yang kita mau. Dan biasanya gambar itu berada di rata tengah. Lalu untuk pemberian nama tabel, klik menu references. Oke, insert action. Lalu kita tinggal membuatnya di sini di kalau misalnya kita sudah mempunyai label, ya tinggal tulis sini. Kalau tidak, kita buat secara manual, yaitu gambar 1 titik oke. Pilih numberingnya. Oke. Setelah kita buat untuk ini kita tinggal lalu kita gunakan insert figure, modify, lalu ini times command 12 hitam rata tengah ini tabel figure. No. Kita belum dari sini gambar. Oke. Kita coba ya. Tables kan, jadi kita baca secara manual. Jadi dia times command ukuran 12 hitam tidak miring, itu berada di tengah. Lalu kita buat namanya, misalkan kita buat namanya urutan indikasi operasional. Lalu ini telah kita buat gambar pertama. Lalu kita tinggal mengcopy dari ini, lalu kita bisa buat lagi di sini.
di sini, oke. Insert picture data D. Saya akan mengambil gambar kedua saya. Ini. Lalu kita tinggal mengaturnya. Itu rata tengah. Saya gambar di rata tengah. Tinggal kita pastikan, lalu kita pencet ini, kita sorot, lalu kita update file. Oke, dia menjadi gambar kedua. Lalu kalau misalnya kita buat gambar yang ketiga, boleh kita tinggal insert lagi picture data D, gambar ketiga saya, insert, lalu kita rapikan. Oke, itu biasanya itu di tengah, lalu kita enter. Setelah itu kita tinggal sorot yang ini, lalu kita pastikan, lalu kita tinggal sorot, lalu update file. Oke, dia berubah jadi 1.3. Lalu kita pergi ke daftar gambar. Oke, kita pergi ke daftar gambar. Lalu kita klik menu insert, table of picture, menu referensi salah. Lalu kita buat insert table figure. Enggak deh. Table figure. Dan kita masukkan gambar satu kita. Modify. Ini Tintroma, ini benar. Kata kiri. Oh, no. Kata kiri. Oke. Dan muncullah daftar gambar kita. Nah, ini daftar gambar kita telah masuk di sini. Lalu kita tinggal pemberian contoh, yaitu tabel. Contoh tabel kita kalau tabel kita klik menu references, buat insert action, lalu kita tinggal buat di sini, yaitu tabel 1 koma titik. Oke. Numberingnya ikut chapter.
heading 1. Oke. Oh no. Oke. Ambil ini dan ini deh. Oke. Nah, ini telah kita dapetin. Lalu kita atur secara manual, yaitu times Roman 12 tidak miring berwarna hitam. Dan kita beri nama. Setelah itu kita buat tabelnya di tabel. Oke, kita telah buat tabel, tinggal kita atur peletakan tabel. Lalu kita atur menggunakan ruler. Misalkan kita membuat tabel ini adalah nama siswa yang akan kelas 12. Di sini nomor kelas, lalu nama kelas, Bun, bunda, sumpah balik sana bun, sumpah balik sana bun, sumpah jangan lewat situ. Orang nama kelas, lalu suruh balik sana bun, serius. Ya bun, ini nama kelas jurusan. Bun, sana lewat. Lalu kita tinggal mengcopy ini semua, copy, dan kita letakkan di sini. Tinggal kita mau letakkan tabelnya di sini. Oke, 2. Dan kita tinggal sorot ini dan update file. Oke, dia berubah menjadi 2. Oke. Lalu misalkan kita mau letak lagi nih di teori. Bentar.
Lalu kita copy nih, misalkan ini namanya alat yang harus dibawa siswa. Lalu di sini kita buat tabel yang ketiga. Misalkan kita tadi udah mengcopy nih ya, lalu kita copy, oke, lalu kita sorot dan kita ganti update file. Oke, dia berubah menjadi 3. Lalu misalkan ini namanya adalah tabel siswa yang mengikuti lomba. Lalu setelah itu kita lalu copy, kan kita copy, lalu kita kembali ke daftar tabel, lalu kita tabel, lalu klik references, lalu klik insert table figure, pilih tabel menjadi tabel lalu modify 12 mata kiri kasih 1. Oke. Oh no. Oke, berarti ada kesalahan. Coba insert table figure, modify oke. Nah, di sini dia telah masuk ke daftar tabel. Inilah yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.